Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya. Kita kali ini akan membahas tentang permasalahan geopolitik dan drama di Laut Cina Selatan. Hari ini kita akan meluncur saja ke dalam topik kita, yaitu tentang sengketa di Kepulauan Spratly dan juga Paracel di Laut Cina. Yang pertama kita membahas tentang apa sih pentingnya. Bayangin, di sana itu ada ember raksasa berisi air yang besar alias Laut Cina Selatan, tempat sepertiga lalu lintas pelayaran di dunia lewat. Itu tuh isinya triliunan dolar. Jadi banyak banget barang lewat situ, gengs. Jadi wajar dong semua orang pengen kedapat bagian kuenya masing-masing di wilayah itu. Masalahnya kuenya itu mengapung dan juga tertutup karang dan diperebutkan banyak orang. Masuklah ke Kepulauan Spratly dan juga Paracel ini. Ini bukan pulau liburan atau tropis tempat foto-foto doang. Tetapi di bawah batu-batu ini tuh banyak potensi minyak dan juga gas alam, plus ikan-ikan yang melimpah di daerah tersebut. Belum lagi posisi militer yang juga strategis di dalam Laut Cina Selatan. Jadi intinya mereka semua itu seperti main monopoli tetapi memakai kapal-kapal perang gitu, guys. Selanjutnya kita akan membahas klaim Cina di Laut Cina Selatan. Nah, Cina ini datang membawa argumen tentang 9 garis putus atau 9 dash line. Jadi intinya dia adalah 9 garis putus yang melingkupi di Laut Cina Selatan, dan dia mengatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah laut miliknya berdasarkan peta-peta kuno dan juga kekuasaan di dinasti sebelumnya. Mereka mengklaim hak historik ini sejak zaman dulu banget dan didukung oleh feelingnya sendiri. Hukum internasional terutama konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS nggak menerima feeling sejarah sebagai argumen yang legal untuk Cina. Vietnam juga langsung counter dengan berkata bahwa mereka sudah ada di sana untuk memancing dan juga melakukan aktivitas lainnya sejak abad ke-17. Selain itu, Filipina juga berkata bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif dari Filipina. Selanjutnya kita akan membahas siapa yang ingin jadi penguasa. Nah, yang bikin panas ini, Cina nggak cuma mengklaim pulau tersebut, tapi dia bermain Minecraft di Laut Cina Selatan dengan membangun kepulauan-kepulauan buatan dan juga reklamasi-reklamasi. Itu semuanya bertujuan untuk membuat pangkalan-pangkalan yang kalau dipantau gitu ya, seperti pangkalan militer, seperti ada landasan pacu, radar, rudal, dan sebagainya, di tempat yang tadinya tenggelam waktu air pasang. Nah, negara lain tindakannya apa? Cuma bisa nonton sambil mengelus dada. Vietnam perkuat pulau yang dia punya, sementara Filipina gugat ke pengadilan dan menang. Dan Amerika sebagai negara hegemoni cuma bisa keliling naik kapal dan juga mengklaim bahwa freedom of navigation adalah kepentingan mereka di Laut Cina Selatan atau navigasi yang bebas. Gitu saja cuy. Dengan sikap Cina yang bodoh amat, maka Filipina mengajukan gugatannya pada tahun 2016 di pengadilan arbitrase di Den Haag. Hasilnya, pengadilan bilang klaim Cina nggak punya dasar hukum, nggak valid dan juga tidak boleh. Respon Cina, ya nggak ngaruh, serius. Mereka bilang putusan itu nggak mengikat, berita bohong, lanjut terus seolah tidak terjadi apa-apa. Kayak ketahuan curang main monopoli tapi bilang di versi aturan gua itu boleh kok. Sementara itu, ASEAN sebagai geng regional di Asia Tenggara udah mencoba mengajak Cina untuk bikin kode etik di Laut Cina Selatan atau Code of Conduct. Tetapi kemajuannya itu lambat banget seperti wifi di desa. Semuanya sih sebenarnya maunya damai, tapi nggak bakal ada yang mau ngalah lah. Soalnya ini kan permasalahan energi dan juga potensi minyak. Hasilnya semua negara stalemate aja. Jadi pura-pura akur, diem, tetapi diam-diam itu membangun bunker di atas pasir. Sungguh hal yang sangat klasik. Jadi begitulah teman-teman, wilayah penuh batu, harta karun, dan juga drama negara-negara di Kepulauan Spratly dan juga Paracel. Tempat hukum internasional, dendam sejarah, politik kekuasaan bertabrakan dalam proyek kelompok paling asin di dunia. Akan berakhir di meja perundingan atau akan berakhir di panggung Smackdown gitu ya. Jadi tetap awasi peta kalian, tandai ZEE-mu, dan jalani operasi kebebasan navigasi dengan gaya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman, dan juga komen apakah kalian tim Filipina, tim Vietnam, atau tim Cina. Goodbye.